الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada tadi saya ulangi lagi bahwa akibat sihir ini secara maknawi dan secara hissi. Ya, jadi kalau secara maknawi ini bisa menyebabkan rasa ketakutan, ya rasa ketakjuban, dan ada rasa khayali atau rasa halusinasi, terbayang-bayang. Dan secara hissi bisa merusak di dalam tubuh, di dalam jiwa kita. Dan ingat bahwa ini adalah semua pelajaran dari syaitan. Karena Allah Ta'ala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Jadi mereka itu mempelajari sihir dari syaitan. Ya, mereka mempelajari sihir, setan-setan itu mempelajari sihir untuk apa tujuannya? Ya, ini untuk menceraikan manusia antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Dan itu semua bisa menyebabkan keburukan, kemudaratan pada manusia atas izin Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu sihir ini juga bisa menimpah rasa perceraian, karena tujuan sihir itu ada 4 sebab tujuan sihir itu sendiri. Yang pertama adalah menyebabkan seseorang itu pada kekufuran. Maka oleh karena itu tujuan dari sihir itu adalah kekufuran yang pertama. Maka oleh karena itu dia akan menyebabkan seseorang yang terkena sihir ya akan berbuat kesyirikan kembali atau melawan sihir itu dengan kekuatan sihir. Ini banyak terjadi ya di sekitaran lingkungan kita. Mungkin mereka tidak sabar, tidak sanggup menahan sihir ini sehingga dia berobat ke dukun, ke ahli supranatural, ke paranormal untuk melawan sihirnya. Justru inilah yang menjadikan kefatalan yang luar biasa. Karena ingat tujuan sihir itu adalah membuat kekufuran. Jadi seseorang yang terkena target sihir akan membuat jauh hubungannya kepada Allah Ta'ala. Membuat dia semakin maksiat, membuat dia tidak mengenal Allah Ta'ala karena ada rasa keputusasaan dalam dirinya. Ya, sehingga itulah dia berobat ke dukun, ke orang pintar, ke paranormal. Dia tidak menjalankan sholat, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala karena ada bisikan-bisikan secara khayali untuk dia tidak ibadah, untuk dia senantiasa menyalahkan atas takdir Allah Ta'ala sehingga dia kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Itu yang pertama tujuan dari sihir ya. Jadi yang kedua tujuan dari sihir itu adalah perceraian. Maka oleh karena kita jangan ikuti rule ya, karena ada obsesi seorang penyihir atau seseorang yang mengirimkan sihir itu untuk mencerai-beraikan, atau kita sebut namanya sihir tafrik, memisah, mencerai-beraikan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Ini adalah tujuan dari sihir itu sendiri. Makanya jangan heran ada perceraian-perceraian disebabkan karena sihir. Lalu bagaimana hukumnya? Ini sah. Walaupun dia bercerai karena sihir, dipengaruhi oleh sihir secara khayali. Dia membenci istrinya, dia membenci pasangannya sehingga dia menggugat cerai, dia menggugat talak, dia mengucapkan talak kepada pasangannya sendiri. Maka jatuh, walaupun dia dalam pengaruh sihir, tetap jatuh. Maka hati-hati, karena sihir itu yang kedua tujuannya adalah mencerai-beraikan, memisahkan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Ya, bahkan bisa memutus silaturahim, saling membenci, saling berperang. Yang ketiga tujuan sihir itu sendiri adalah fitnah. Ini yang disenangi oleh para penyihir, para dukun, para orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad untuk senantiasa memfitnah. Si fulan yang padahal tidak. Maka karena itu kita sama-sama cross check, kita perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah Ta'ala, kuatkan tauhid akidah kita. Jangan sampai hubungan ini rusak akibat serangan sihir karena kita ada pengaruh terhadap sihir ini. Maka dibuat fitnah. Ini biasa terjadi orang yang kerasukan, ya dia mengungkapkan si fulan yang ngirim. Dan ini fatal sekali kalau kita berobat ke dukun melalui mediumisasi ya. Jadi kesurupan ditanya-tanya kira siapa yang ngirim. Nah, ini hati-hati karena itulah tujuan sihir, itulah jebakan setan untuk memfitnah satu sama lain. Yang keempat, tujuan sihir itu adalah penyakit. Maka dibuatlah rasa sakit, penyakit yang tak kunjung sembuh. Ya, makanya sakit-sakit tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang pertama tidak terdeteksi oleh medis, yang kedua sakit di waktu-waktu tertentu atau berpindah-pindah, ya sakit tidak kunjung sembuh. Dan yang terakhir penyebab akibat sihir itu sendiri, tujuan sihir itu sendiri adalah rasa keputusasaan. Dia putus asa sehingga dia menyalahkan takdir, dia menyalahkan Allah Ta'ala, dia suudzon terhadap takdir yang Allah berikan. Maka hati-hati para kanca semua dan sahabat Facebook semua, untuk kita semoga kita semua terhindar dari sihir. Insyaallah kita mulai lagi. Yang ingin bertanya dan konsultasi
Silakan bisa mengirimkan di komentar pertanyaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.